Romo, Frater, Suster, Bruder, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Gloria. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Bonaventura Dimas dari Calon Distrik Palembang, di Renungan Senyum Pagi TSTHM, edisi Jumat 6 Mei 2021, yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Pada hari ini, saya menamai renungan yang akan kita refleksikan bersama, kita dipilih, ditugaskan, dan diutus. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Romo, Suster, Frater, Bruder, Ibu Bapak, dan Saudara dan Saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Injil Yohanes ini yang kita akan renungkan bersama memiliki konteks yang menarik. Tentu kita sudah mendengar beberapa kalimat dari Injil ini seringkali. Pada hari ini ada 3 poin yang saya tawarkan untuk bersama-sama kita renungkan. Yang pertama, kita dipilih. Dipilih menjadi apa? Dipilih menjadi sahabat-sahabat Yesus. Sebelum perjanjian baru, kedekatan kita dengan Allah ibaratkan hamba dengan majikannya. Tentu ini menunjukkan relasi yang sangat sempit, atau bisa dibilang relasi yang sangat jauh. Kita tidak bisa lagi kita tidak bisa dekat dengan Bapa, dan kita hanyalah sekedar pelayannya. Relasi ini menunjukkan kejauhan relasi kita dengan Bapa. Sedangkan dalam perjanjian baru di mana Yesus hadir di dunia, Yesus mengubah konteks itu menjadi Bapa dengan anak. Akhirnya kita mendapatkan relasi yang sangat dekat dengan Bapa. Hal ini tentu kita juga bisa maknai bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa yang dapat menyandarkan hidup kita, menyerahkan hidup kita, menceritakan segala sesuatunya. Sebab Bapa seharusnya mengenal anak, dan anak dapat menceritakan segala keluh kesah, kegundahannya kepada Bapa. Dan ingat, kita dipilih bukan berarti kita yang memilih Yesus, tetapi Ialah yang memilih kita. Ini dapat kita lihat dari Yohanes bab 15 ayat 16. Kita seharusnya menyadari bahwa kita dipilih oleh Allah. Memang dalam pembaptisan kita, mungkin kita banyak dibaptis karena orang tua kita beragama Katolik sebelumnya. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa kita dipilih oleh Allah sejak dalam kandungan ibu kita. Kita dirancang sedemikian rupa oleh Allah kita untuk menjadi sahabatnya Yesus, juga menjadi anaknya Bapa. Ini yang perlu kita renungkan di poin pertama. Di poin yang kedua, kita ditugaskan. Ditugaskan apa? Supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Pergi untuk apa? Pergi untuk memberikan dan memberitakan Injil sukacita kepada orang lain. Pergi untuk menjalani perutusan dan panggilan hidup kita masing-masing, dan menghasilkan buah. Buah dari tiap pelayanan, buah dari tiap perutusan kita,
buah dari tiap panggilan kita. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa kita diberikan amanat untuk memberitakan Injil dan menghasilkan buah-buah itu. Buah-buah apa itu dan seberapa banyak tergantung kita menekuni panggilan, perutusan, dan tugas-tugas pelayanan kita. Lalu kita diutus. Utus untuk apa? Diutus untuk supaya kamu saling mengasihi. Atau kasihanilah seorang akan yang lain. Perutusan ini disadari oleh Yesus sebagai bentuk awal mula perutusan gereja. Mengapa begitu? Yesus mengharapkan gerejanya yang akan Ia bangun, umat-umat Allah untuk tetap bersatu dalam kasih. Tetapi hal itu harus diwujudkan melalui para rasul sebagai suksesi Yesus yang harusnya hidup dalam kasih. Hal itu diturunkan hingga sekarang. Hingga saat kita di sini sebagai gereja-gerejanya yang masih berziarah. Tugas kita tetap sama dalam suksesi para rasul, yaitu saling mengasihi, saling melayani, dan saling hidup dalam kesatuan dalam satu baptisan. Maka dari ketiga poin itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus menyadari bahwa kita dipilih, kita dipanggil, dan kita diutus, juga kita ditugaskan. Lalu apa ganjarannya? Seharusnya orang Kristen tidak pernah mengharapkan ganjaran apapun kepada Bapaknya, kepada Allahnya. Tetapi Yesus menjanjikan sesuatu. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini janji Yesus kepada kita. Maka kita perlu mengaminkan. Tetapi untuk mendapatkan ganjaran itu, maka kita harus menyadari bahwa kita dipilih, melaksanakan tugasnya, melaksanakan tugas yang diberikannya, dan melaksanakan perutusan yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Sedikit sharing, saya pernah akhir-akhir ini saya merasakan kegelisahan pertama, juga bersyukur bahwa saya masih dipilih dan dipanggil oleh Allah hingga di tingkat 4 seminari. Dengan ke-9 teman saya harus pulang, tetapi saya masih dipilih dan dipercaya oleh Allah untuk terus melanjutkan perutusan saya, panggilan saya. Dengan konsekuensi saya harus tetap setia dan tekun dalam panggilan juga studi saya. Ini perlu kita sadari bersama. Saya pun harus menyadari bahwa saya dipanggil, dan saya percaya bahwa apabila saya berbuah, maka apa yang saya minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus diberikan yang kepada saya. Dan ini perlu kita sadari. Tapi bukan semata-mata untuk mendapatkan ganjaran. Hidup seorang Kristen ini bukan untuk mendapatkan ganjaran, tetapi bagaimana kita menyadari bahwa kita dipanggil, diutus, ditugaskan, dan dipilih agar kita hidup sebagai orang Kristiani, mencerminkan anak-anak Bapa. Demikian renungan yang saya bisa berikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.